Kehilangan kekuatan militer, tanda-tanda menunjukkan Xi Jinping dipaksa untuk berkompromi dengan para sesepuh partai. Partai Komunis China baru-baru ini meluncurkan serangkaian kebijakan besar dalam upaya untuk menghidupkan kembali perekonomian, dengan Xi Jinping mengakui adanya masalah ekonomi. Namun, beberapa tanda menunjukkan bahwa yang berubah mungkin bukan kebijakan ekonomi Xi, melainkan cengkeramannya pada kekuasaan. Xi Jinping selalu waspada terhadap campur tangan para sesepuh partai, tetapi pada jamuan Hari Nasional tahun ini, yang duduk di samping Xi di meja utama bukanlah anggota komite tetap yang sedang menjabat, melainkan dua tokoh penting era reformasi, Li Ruiwan dan Wen Jiabao, yang terkait dengan reformasi dan faksi keterbukaan. Secara total, 22 mantan dan anggota komite tetap Politbiro yang sedang menjabat hadir dalam acara tersebut, dengan anggota yang sudah pensiun dan yang masih aktif bercampur di meja. Wang He, kolumnis Epoch Times, berkomentar, agar Xi dapat memegang posisi otoritas yang tidak tertandingi, ia perlu memiliki pencapaian politik tertentu. Namun sekarang, Xi menghadapi situasi yang mengerikan. Ekonomi berada dalam kekacauan, dan reformasi militernya telah membuat tentara berada dalam keadaan berantakan. Dalam situasi seperti ini, Xi tidak diragukan lagi menghadapi tekanan besar, termasuk dari para sesepuh partai. Kebijakan pelonggaran baru-baru ini juga tampaknya tidak seperti karakter Xi dan mengingatkan pada paket dana talangan Wen Jiabao sebesar 4 triliun yuan, sekitar 565 miliar dolar Amerika Serikat, selama masa jabatannya. Analis politik dan ekonomi yang berbasis di AS, Qin Peng, menyatakan bagaimana kondisi ekonomi saat ini. Pada kenyataannya, PDB China kemungkinan besar berada di wilayah negatif. Kuartal pertama dan kedua mungkin sekitar minus 5%, dan kuartal ketiga bisa mendekati minus 10%. Partai benar-benar panik. Ini adalah waktu yang tepat untuk perebutan kekuasaan, karena berbagai kepentingan dan para sesepuh kemungkinan mendorong Xi untuk menyerahkan sebagian kekuasaan atau mencari dukungan dari mereka. Selain masalah ekonomi, ada tanda-tanda bahwa sekutu terpercaya Xi dalam militer mulai dipinggirkan. Misalnya, Zhong Shaojun, mantan Direktur Kantor Umum Komisi Militer Pusat dan pembantu dekat Xi sejak masa jabatannya di Zhejiang dan Shanghai, dipindahkan pada bulan April ke peran yang lebih rendah sebagai komisaris politik di Universitas Pertahanan Nasional. Zhong, yang sebelumnya bertanggung jawab atas organisasi militer dan manajemen personel, dipindahkan dari Komisi Militer Pusat pada saat Xi membutuhkannya untuk mengawasi reformasi militer. Selain itu, telah terjadi serangkaian pergantian tingkat tinggi pada para komandan teater militer utama. Laporan menunjukkan bahwa Zhang Yuxia kini menguasai kekuatan militer di 3 dari 5 komando teater. Qin Peng berkomentar, sekutu militer yang dulu dipercaya Xi telah tersingkir, menunjukkan bahwa kekuasaannya melemah. Sementara itu, Zhang Yuxia, yang sebelumnya dikabarkan kehilangan pengaruh, berhasil menempatkan sekutunya di posisi militer penting di teater tengah, utara, dan selatan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Zhang semakin kuat, dengan kendali militer kini ada di tangannya. Hal ini juga sejalan dengan laporan dari orang dalam bahwa setelah masalah kesehatan Xi baru-baru ini, Zhang dan He Weidong mengambil alih kendali militer. Selama sidang pleno ketiga, rumor beredar di dunia maya bahwa Xi mengalami masalah kesehatan, termasuk kemungkinan stroke. Kader pensiunan PKC, Leng Jifu, bahkan menulis surat terbuka yang menyatakan bahwa, menurut informasi dari WeChat, urusan partai, pemerintahan, dan militer kini berada di tangan Zhang Yuxia dan He Weidong. Ia menyerukan agar kedua pemimpin tersebut mendukung pembentukan Republik Federal China. Selain itu, aplikasi Shuexi Qiangguo, yang diluncurkan oleh Departemen Propaganda PKC untuk mempromosikan Xi Jinping dan mewajibkan orang untuk login setiap hari, dilaporkan telah meredup, dengan banyak pengguna yang menghapus aplikasinya.